Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan. Luar biasa penyertaan bagi kita semua sampai pada saat ini kita boleh berada dalam keadaan yang baik. Berjumpa dengan saya, Pendeta Yatna Puahadi, dalam acara Mimbar Pelayanan Minggu bersama dengan kru Bethesda Studio yang boleh melakukan acara ini dalam kegiatan pelayanan yang ada. Karena itu saya menyapa kita semua, Bapak Ibu yang sempat menyaksikan acara pelayanan mimbar saat ini, apa kabar? Dan secara khusus bagi jemaat GKST Bethesda Kasiguncu, kami menyapa kita semua, Shalom. Kiranya kita semua boleh berada dalam keadaan yang baik. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, walaupun di tengah masa pandemi yang sangat mengkhawatirkan kita semua, bahkan membatasi ruang gerak kita bahkan untuk ada dalam persekutuan. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa bagi kita semua, sehingga dalam setiap kesempatan yang ada, apapun dapat kita pergunakan untuk saling menguatkan dalam pelayanan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam acara pelayanan mimbar pada saat ini bersama dengan kru Bethesda Studio, memulaikan kita angkat pujian dan kita menyaksikan persembahan pujian dari pemuda jemaat Bethesda Kasiguncu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Terima kasih. Persembahan pujian dari pemuda Jemaat Bethesda Kasih Gunju. Kiranya melalui pujian ini semua jemaat boleh diberkati yang boleh menyaksikan acara mimbar pelayanan minggu bersama dengan tim kru Bethesda Studio. Bapak Ibu Saudara, memang benar dalam perjalanan hidup ini terkadang kita begitu lelah bekerja. Tetapi bekerja di ladang Tuhan, kita sungguh tahu bahwa upah terbesar akan dianugerahkan bagi kita semua, orang yang terus percaya dan terus bekerja di ladang Tuhan. Karena semua apa yang kita lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam acara pelayanan mimbar bersama dengan tim Bethesda Studio, kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu saya mempersiapkan kita semua untuk masuk dalam perenungan ini, memohon pertolongan daripada Tuhan menyertai kita semua. Kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami sangat bersyukur karena luar biasa penyertaan-Mu bagi kami semua. Engkau terus menggembalakan kami Tuhan sampai pada saat ini. Dan sungguh kami percaya bahwa kehidupan yang kami jalani ini tanpa Tuhan semua menjadi sia-sia. Karena itu kami pertaruhkan seluruh totalitas hidup ini hanya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi kasih Tuhan selalu menopang kami, mengangkat kami, sehingga kami terus tegak berdiri dalam iman percaya dan mengarahkan pandangan kami terus tertuju hanya kepada Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami siap untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, firman kehidupan yang menuntun kami ke jalan yang benar dan memberi kekuatan bagi kami untuk meraih kehidupan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Ini doa kami, terpujilah Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang boleh menyaksikan siaran ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Perikop bacaan saya persiapkan terdapat dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92, saya menggarisbawahi ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan dikatakan demikian. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Bapak Ibu Saudara, dari perikop ini saya memberi tema untuk perenungan kita dalam acara mimbar pelayanan minggu saat ini, yaitu rancangan yang tergenapi. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur ya kalau kita punya Allah yang sangat mengasihi kita. Sampai pada saat ini luar biasa penyertaan-Nya, terus membentengi kita dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Dia terus memenangkan kita. Dia menopang kita sehingga kita boleh tegak berdiri. Dan kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang telah menyediakan masa depan yang baik. Bahkan Dia telah merancangkan yang baik untuk kehidupan kita semua umat-Nya. Alkitab Saudara menyatakan bahwa rancangan Tuhan bagi umat-Nya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yaitu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Luar biasa ya, Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi kita semua. Bahkan tentunya kita juga sebagai orang tua, setiap orang tua yang sangat mengasihi anak-anaknya, dia pasti sudah merancangkan masa depan yang baik untuk anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meraih rancangan yang telah dipersiapkan
oleh orang tua, maka tentunya semua anak-anak bisa merespon dengan baik apa yang telah dipersiapkan oleh orang tua bagi anak-anaknya, sehingga dia boleh meraih masa depan, yaitu kesuksesan dan keberhasilan. Saudara-saudara, nah rancangan Tuhan bagi kita semua umatnya, supaya dia tergenapi dalam kehidupan kita, kalau setiap orang percaya, kita semua mau merespon, yaitu dengan aktif. Merespon dengan aktif rancangan Tuhan bagi kita semua. Saudara, kita tidak bisa hanya duduk termenung, kita tidak bisa hanya berpangku tangan, dan juga bersikap pasif, seperti menunggu durian jatuh. Tetapi kita semua sebagai orang percaya, kita harus aktif dan juga produktif. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus mau membayar harga. Karena tidak pernah kita temukan dalam kamus bahwa kunci meraih keberhasilan dan kesuksesan itu hanya bersantai, hanya bermalas-malasan. Apalagi kalau kita menggantungkan hidup kita pada orang lain. Atau bisa dikatakan menjadi benalu bagi orang lain. Nah, kita tahu kan Bapak Ibu Saudara, benalu yang selalu timbul, yang selalu hidup di pohon. Nah, itu merusak pohon untuk bertumbuh. Nah, kalau kita menjadi beban bagi orang lain karena kita hanya bermalas-malasan, kita tidak mau merespon apa yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita semua, maka tentunya kita tidak akan meraih apa yang dinamanya keberhasilan dan kesuksesan. Saudara-saudara, ada tertulis firman Tuhan, Amsal 10 ayat 4 dikatakan, "Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya." Saudara-saudara, adapun orang yang malas, kesukaannya itu apa? Tidur sebentar lagi. Dan dia tidak mau bekerja. Dia hanya santai dan bermalas-malasan. Dan tangan orang rajin menjadikan kaya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara-saudara, seperti itulah gambaran orang yang malas, sehingga kemiskinan dan penderitaan mendekat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, semua permisa yang boleh menyaksikan acara ini, supaya rancangan Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Selain kita harus bekerja keras, tentunya kita juga harus mengandalkan Tuhan sebagai pemilik hidup ini. Karena segala kekuatan yang kita miliki tidak dapat menolong kita, tidak dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi tanpa kita mengandalkan Tuhan, penguasa langit dan bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar mempercayakan seluruh hidup ini hanya dalam pimpinan Tuhan. Dan juga kita harus hidup sesuai dengan kehendak firman-Nya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam Alkitab, Tuhan menasihati Yosua, dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Tentunya ini juga Bapak Ibu Saudara menjadi peringatan bagi kita semua sebagai orang percaya. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita juga akan bertindak hati-hati. Sehingga perjalanan kita akan beruntung dan juga kita akan berhasil. Kita harus merespon apa yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita semua umatnya. Jadi saudara-saudara, orang Kristen yang sejati adalah
mereka yang mau membayar harga dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah gengsi ya. Jangan pernah gengsi belajar dari orang lain. Nah, bukan berarti kita harus mengekor kepada orang lain, tetapi kita harus belajar dari orang-orang yang telah berhasil. Bagaimana jejak mereka untuk meraih keberhasilan, sehingga itu tentunya juga akan menjadi motivasi bagi kita supaya kita dapat maju. Kita dapat merespon dengan baik rancangan Tuhan yang telah disediakan bagi kita semua. Kita tidak hanya bermalas-malasan, kita tidak hanya berpangku tangan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Sehingga kemiskinan penderitaan itu, dia datang seperti seorang yang menyerbu. Tetapi bagaimana kita harus bangkit. Walaupun situasi kondisi yang menghimpit kita, bahkan corona yang membatasi ruang gerak kita, tetapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang sangat luar biasa. Sehingga sampai pada saat ini kita boleh menjalani hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita terus memandang ke depan bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang kita andalkan, Allah yang mampu sanggup mengatasi semua perkara hidup yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 33 firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang hanya membawa kita pada kehancuran, tetapi bergaulah kepada orang-orang yang meraih kesuksesan. Terutama kepada pemuda-pemuda, belajar untuk menghargai setiap keadaan yang ada, melihat orang-orang yang berhasil, sehingga itu akan menjadi motivasi kita untuk meraih rancangan Tuhan yang telah dipersiapkan bagi kita semua, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan akan tergenapi asal kita mau meresponnya dengan tindakan. Ini firman Tuhan bagi kita semua, terpujilah namanya, haleluya, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, merespon firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini, kita akan menyaksikan lagi persembahan pujian dari pemuda Jemaat Bethesda Kasiguncu. Disilakan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, seakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih persembahan pujian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tentunya dengan mengucap syukur. Karena itu kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan melalui syafaat. Saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih atas pertolongan, penggembalaan, dan berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kami, sehingga sampai pada saat ini Tuhan, kami terus berada dalam keadaan yang baik, kesehatan, kekuatan menjadi milik kami, bahkan keselamatan boleh dianugerahkan, sehingga kami terus bekerja, kami berusaha, kami berjuang untuk kelanjutan hidup masa depan kami, dan sungguh kami menikmati kasih Tuhan yang boleh melingkupi kami pada saat ini. Dan dalam kesempatan yang baik melalui mimbar pelayanan minggu bersama dengan tim Bethesda Studio dalam acara
persekutuan pada saat ini. Kami sungguh merasa diberkati oleh Tuhan sehingga kami boleh ada dalam pelayanan. Sehingga setiap umat Tuhan yang sempat menyaksikan dan mengikuti acara ini, kiranya diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman yang telah direnungkan, dan dengan pekerjaan Roh Kudus yang akan memeteraikan firman itu akan menjadi bahagian kehidupan kami semua sebagai umat untuk merespon dengan baik rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Berkatilah kami semua Bapa, seluruh umat-Mu dimanapun berada, karena terkadang situasi dan kondisi yang terjadi di sekeliling kami tidak dapat bangkit, karena kami begitu lemah, kami tidak kuat, kami begitu terbatas. Tetapi karena pertolongan dan kasih Tuhan yang selalu ada menaungi kami semua, sehingga kami tegak berdiri dalam iman percaya, karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang dapat berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, luar biasa kasih-Mu bagi kami semua. Bersama dengan seluruh umat-Mu yang ada dalam situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, di tengah masa pandemi yang membatasi ruang gerak kami, bahkan untuk ada dalam persekutuan. Tetapi dengan semua media yang boleh kami gunakan untuk ada selalu memuji memuliakan nama Tuhan, semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan, bahkan juga warga jemaat Bethesda Kasih Guncu, di mana hamba-Mu boleh melayani jemaat yang ada dalam situasi dan kondisi yang ada. Kehidupan seluruh umat-Mu diberkati oleh Tuhan, yang dalam keadaan sakit, yang dalam pemulihan, yang berobat lanjut di tengah masa pandemi saat ini. Kepada Tuhan kami bawa seluruh keberadaan umat-Mu. Bahkan dalam situasi kondisi apapun yang menekan, oleh karena berbagai macam beban pergumulan hidup yang ada, kami menyerahkan totalitas hidup ini hanya dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu ada melingkupi kami. Tuhan selalu ada melawat kami, menopang kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dalam anugerah penyertaan perlindungan daripada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami terus membawa di dalam doa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, situasi keamanan daerah Kabupaten Poso, bahkan di tengah-tengah persiapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil, semua kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan yang kami harapkan. Ada keadilan, ada keamanan, ada ketentraman, ada shalom, damai sejahtera akan tercipta, sehingga kami boleh hidup dengan tenang. Karena itu Bapa, semua kami serahkan kepada Tuhan, para pemerintah, aparat yang bertugas, beri mereka rasa takut akan Tuhan, beri mereka kekuatan, keselamatan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan, tugas-tugas pekerjaan dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bersama dengan tim Bethesda Studio yang melakukan acara pelayanan mimbar minggu pada saat ini, diberkati pelayanan ini Bapa, bersama dengan semua umat Tuhan yang boleh menyaksikan, sehingga ini akan menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini harapan kerinduan kami, ini doa syukur dan permohonan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum menutup acara ini, kita menyaksikan kembali persembahan pujian dari pemuda Jemaat Bethesda Kasih Guncu. Disilakan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai.
Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada yang boleh menyaksikan acara ini, saya akan menumpangkan tangan untuk menerima berkat. Dimanapun kita berada, kita menerima jaminan berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan terus menyertai, menjaga, memberkati kita semua. Seluruh umat Tuhan yang menyaksikan acara ini, diberkati sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Demikian acara kita pada saat ini bersama dengan tim Bethesda Studio yang boleh melaksanakan acara ini, mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Selamat berhari Minggu, selamat kita beraktivitas dalam penyertaan Tuhan. Shalom, salam kesehatan. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.